semuanya, perkenalkan nama saya Hendrik. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 5 Luas. Saya adalah peserta PPK dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 253099696. Pada kesempatan ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 akan menjalani ujian kinerja secara luring di SMP Negeri 5 Luas dengan materi iman dan kebersamaan dalam jemaat kelas 9 dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Siap gerak. Baik tahun depan gerak. Baik. Gerak. Unggul. Kasih. Bermartabat. Bagaimana? Unggul. Kasih. Bermartabat. Gimana? Tun situ. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Jadi materi pada hari ini yaitu tentang iman dan kebersamaan dalam jemaat. Ya. Kalau minggu yang lalu kita mempelajari materi tentang apa? Ada yang tahu? Ya, Tino. Beriman Kristiani. Ya, mungkin ada yang tahu lagi Kristi? Ada yang tahu ya kita? Iya, jadi ada dua materi yang kita pelajari minggu yang lalu. Yang pertama tentang beriman Kristiani, dan yang kedua itu tentang bagaimana ciri khas, apa saja ciri khas dari iman Kristiani tersebut. Baik, terima kasih atas jawaban dari dua teman kita ya. Kemudian sebelum kita masuk lebih jauh ya, kita mau memulai kegiatan kita ini dengan doa pembukaan. Silakan yang bertugas. Mari kita berdoa dan berdoa amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menjemput umatmu menjadi satu kawanan. Semoga melalui pembelajaran hari ini kami semakin menyadari peran sesama umat beriman dalam perkembangan iman, sehingga dalam kebersamaan kita kami semakin tumbuh dan berkembang sesuai kehendakmu. Dalam pemerintahan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kepada Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Angel yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Selanjutnya, mari kita bersama-sama dengan rasa gembira kita mau bersama-sama menyanyikan lagu pembuka ya. Kita sambil berdiri kita menyanyikan lagu pembuka. Ya, kemudiannya ya.
Aprianto, Bethesda Angelina, Angeliska, Rido, Haris, Joy, Kristi Donata, Kristoforus, Melinda, Lady, Melinda Shelly, Nopatila, Paula, Pinotius, Ricci, Sangki, Sandra, Cinta. Baik, semuanya kita sudah mengecek kehadiran kita. Ya, sekali lagi Bapak mau bertanya, materi kita minggu yang lalu apa? Beriman Kristiani dan ciri khas iman Kristiani. Jadi kita tahu bahwa beriman Kristiani itu pusatnya pada Yesus Kristus. Ciri khasnya juga berpusat pada Yesus Kristus. Ya. Nah, kita melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mengimani Allah sebagai sumber keselamatan sejati dan memahami bahwa tanggapan terhadap keselamatan tersebut diwujudkan dalam kebersamaan dengan jemaat. Nanti kita akan melihat bagaimana video seseorang yang jarang bergabung lagi dengan sesamanya di salah satu umat mereka. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami peran jemaat setempat dalam pengembangan iman sehingga mampu bersyukur dalam pengembangan iman dan bergerak untuk berperan secara aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan iman di lingkungannya. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu memahami gereja sebagai komunitas yang hidup dan menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Nah, itu adalah beberapa tujuan pembelajaran terkait dengan materi kita pada hari ini. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan kita terkait dengan materi kita pada hari ini. Itu dikatakan sebagai pertanyaan selanjutnya, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab, ya, terkait dengan materi pada hari ini. Yang pertama, kita mau bertanya dalam diri kita, adakah di antara kalian terlibat dalam kegiatan gereja, misalnya menjadi anggota KOR atau lektor dalam organisasi remaja dan Katolik dan sebagainya? Ada yang pernah terlibat? Pernah, ya. Nah, jika kalian percaya bahwa adalah Allah sumber keselamatan sejati, bagaimana kita mengungkapkan pernyataan tersebut dalam praktik hidup sehari-hari? Kalau kita percaya bahwa Allah adalah keselamatan sejati, jadi kita harus ada pertanyaan dari diri kita, bagaimana hal itu diungkapkan dalam hidup sehari-hari? Kemudian yang ketiga, pertanyaan pemantiknya adalah, apakah manfaat keterlibatan kalian dalam kegiatan tersebut? Model pembelajaran yang kita terapkan yaitu model PBL, Problem Based Learning, atau pembelajaran berbasis masalah. Baik, mari kita saksikan bersama-sama video atau tayangan tentang masalah yang akan kita bahas di dalam materi kita pada hari ini. Silakan dengan penuh konsentrasi, ya, menyaksikan tayangan ini. Ini berkisah tentang salah satu orang yang sudah lama tidak tiap hari dia ke gereja, ya, menyampaikan pesan, ya, rasa keraguan-keraguannya, kemudian dia merasa sendiri, ya, merasa beban berat di hadapan Tuhan Yesus, ya, namun dia menunjukkan hal ini dalam sikap pribadi, bukan bersama umat yang lain, sehingga tugas keamanan gereja kita, aneh dia tak terus gereja. Loh, ada ibu, lapor dari mana?
juga. Jess, sebenarnya kamu itu ada apa sih? Cerita wae gak apa-apa. Barangkali kami bisa bantu, kami pasti bantu kok. Halo, bro, eksis. Lagi foto-foto ini. Ya Romo, lagi ngobrol-ngobrol santai saja Romo, sambil berbagi cerita. Wah, memang benar. Kita harus bisa mengusahakan kesempatan seperti ini. Bercerita bersama, berdoa bersama, dan berkarya bersama. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mari-mari kita bersama. Ya, sebenarnya apa yang dibicarakan pada malam hari ini ya, biasanya menarik. Ada tujuannya. Jadi begini Romo, teman kita ini Jadi begini Romo, bagaimana ya Romo cara yang paling efektif untuk kita sebagai anak muda berdapat dengan diri kita sendiri dan mengakui kesalahan kita di masa lalu. Supaya dalam kejadian hidup kita menyalahkan diri sendiri. Kita sering menghukum diri sendiri karena merasa bersalah atau dari sama ibu bapak. Ya sudah ya, saya pamit dulu. Selamat malam, Tuhan memberkati Anda bersama. Oke, itu tadi cuplikan permasalahan yang kita lihat di dalam diri kita pada hari ini. Bagaimana seseorang menemukan hal yang baik dalam kebersamaan bersama umat yang lain. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang masalah kita tadi, mari sekarang kita melihat itu di dalam sebuah pemecahan masalah yang berdiskusi bersama dengan teman-teman di dalam LKPD. Sudah pegang LKPD semua sudah? Ya, silakan Bapak berikan waktu untuk kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan di dalam kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan, ya. Ayo dikerjakan LKPD-nya. Ya, dikerjakan LKPD. Ya, silakan dikerjakan. Coba perhatikan LKPD yang kalian kerjakan. Oh iya, sudah selesai ya. Oh iya. Baik, ada beberapa kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Baik sekali. Oke. Kelompoknya Endel, iya, baik sekali. Kemudian kelompoknya Dewa. Ya, selanjutnya setelah kita mengerjakan LKPD sama, ya, kenapa bisa menuju krisis iman, bahkan rasa putus asa, dia harus mencari bagaimana solusi atau jalan keluarnya. Nah, tadi sudah kita lihat pembahasannya dalam diskusi bersama di LKPD yang pertama tadi itu. Selanjutnya kita lihat kisah para rasul. Coba dibuka kisah para rasul. Ya, yang mau kita uji, buka kisah para rasul. Oke, kisah para rasul bab 2 ayat 51 sampai 47 ya. Bab 41 sampai 40 ayat 41 sampai ayat 47 ya. Ayat 41 sampai 40. Orang-orang yang menerima perkataan itu kembali dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Lanjut. mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya serta bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Orang dan tiba-tiba hati Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Nah, itu tadi kutipan kita sedikit yang di sini
hidup jemaat yang pertama, ya itu mengisahkan tentang cara hidup jemaat pertama, itu kisah para rasul, ya. Nah, kita mau melihat apa hubungan dari isi kitab suci dengan materi atau permasalahan yang telah kita lihat tadi, ya. Kita ingin melakukan penyelidikan apakah materi tadi berkaitan dengan isi kitab suci yang telah kita dengar atau kita bacakan bersama-sama, ya tadi di dalam kitab suci. Nah, selanjutnya setelah kita baca kitab suci, kita akan melakukan penyelidikan masalah dengan kutipan kitab suci yang telah kita dengar dalam LKPD ini, ya. Jadi LKPD ini nanti kita akan mencari hubungan antara masalah dengan kitab suci yang telah kita baca. Ya, silakan dikerjakan lagi dalam satu kelompok. Ya. Ini kelompok, ya, ini kelompok. Ya. Nah, baik. Silakan dibuka LKPD yang 1.2, ya. 1.2. Nah, ada soal cerita dulu berkaitan juga dengan cerita yang pertama tadi itu. Kita mau lihat apa hubungannya dengan itu. Ya, ceritanya tentang kembali ke misa, ya. Menanyakan pengalaman kita ke gereja. Silahkan dikenalkan ke gerejanya. Ada, ya. Ada dia ketemu dengan gerejanya ketemu. Baik, silahkan dikerjakan. Silakan setiap kelompok mencari halaman ini. Ada pertanyaan. Pertanyaan pertama apa? Kelompoknya Sally coba dibaca. Hari dan tanggal 10. Iya, Kira, apa itu LKPD-nya Kira? Pengalaman ke gereja. Iya, pengalaman gereja. Pertanyaan yang kedua apa Tino? Pertanyaan yang kedua. Iya, nama gereja yang kunjungi. Yang ketiga, Cinta dibaca. Aku pergi. Iya, aku beribadah bersama siapa? Kemudian yang keempat apa? Yang keempat apa? Silakan yang keempat. Angel baca yang keempat. Iya, yang kelima. Silakan Vika baca yang kelima. Apa yang aku pelajari atau rasakan? Ya, sekarang kerjakan. Satu orang boleh mewakili kelompok di gerejanya masing-masing. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih atas pertanyaan. Nah, sekarang mari kita sedikit bergerak. Kalau kalian ada yang kurang semangat, ya kita sedikit bergerak. Oke, berdiri. Ya, berdiri. Ya. Bangga dari anak Katolik, kasih berdoa untuk teman, pernah kesaksian akan kulakukan. Bangga dari anak Katolik, bangga dari anak Katolik, bangga dari anak Katolik, pernah kesaksian akan kulakukan. Mantap. Ibu, kalau dikit, lausa. Masing-masing kelompok siapa di antara teman kalian yang menampilkan atau membacakan hasilnya, ada yang menuliskannya, kemudian ada yang menjawab pertanyaan teman jika ada teman yang bertanya. Ya, jadi kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 pasti sudah menunjuk siapa yang boleh semua maju nanti, siapa yang bertugas membacakan hasilnya, kemudian yang menuliskan jika ada teman dari kelompok lain yang bertanya, kemudian menjawab apabila ada pertanyaan dari kelompok lain. Silakan, ada kelompok yang siap maju, silakan. Ayo kelompok yang siap maju. Sino mungkin? Ya, silakan kelompok Kira. Silakan maju menyampaikan. Berdiri di sini ya Kira ya. Berdiri saja. Ya, yang lain ikut, Ya, yang lain ikut. Nah, kelompok yang lain jika ingin bertanya terkait dengan hasil mereka silakan ya. Ini yang pilih yang pertama ya. Hah? Ya. Hasil diskusi kami. Ya. Selamat siang semuanya. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5.
kompetensi dalam praktek iman beribadah. Doa, membaca Alkitab, refleksi. Saat menghadapi kesibukan, kelelahan, atau keraguan, apa bedanya iman yang otentik dan iman yang hanya dipertunjukkan? Jawaban dari kelompok kami, seringlah menerima sakramen pengampunan dosa. Iya. Kemudian yang kedua, Ketika keraguan atau bahkan krisis iman muncul akibat penderitaan, pertanyaan filosofis atau kegagalan pribadi, bagaimana seharusnya kita menangannya? Seberapa terbuka kita seharusnya berbagai keraguan ini di jemaat? Jawaban dari kelompok kami, sampaikan keraguan Anda sebagai upaya tulus untuk memahami dan bertumbuh, bukan sebagai serangan atau penolakan terhadap ajaran gereja. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Pengalaman ke gereja. Hari datangan Minggu, hari Minggu. Ya, terus? Nama gereja ini sendiri yaitu Sama Petrus Layang Lama. Ya. Aku beribadah bersama teman-teman dan orang tua. Iya. Kegiatan yang aku ikuti di gereja bisa sabda ekaristi dipimpin oleh Brother Zendo. Iya, tangan. Apa yang aku pelajari atau rasakan sangat senang. Iya, tangan. Kegiatan mereka di gereja atau NKBD yang pertama silahkan. Kita tanyakan ke kelompok yang lain silahkan. Yang ingin bertanya silahkan. Oke, silahkan dulu. Ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menerangkan rangkuman materi pembelajaran ya pada hari ini. Ya, baik sekali kalian. Terima kasih sudah tampil dengan baik, ya sudah berdiskusi dengan baik dalam kerja kelompok, ya pembahasan masalah dalam kerja KPD yang telah kita kerjakan bersama-sama. Ya, selanjutnya kita akan melihat apa yang ingin disampaikan. Kita rangkum materi kita pada hari ini. Ya, kita rangkum materi kita pada hari ini, baik tentang masalahnya tadi, kemudian tentang apa hubungan atau referensi kitab suci yang kita dengar pada hari ini ya. Nah, cara ini yang jemaat perdana seperti yang ditanyakan oleh Engel itu menggambarkan pertumbuhan awal gereja mula-mula di Yerusalem. Mereka bertekun dalam ajaran para rasul, persekutuan doa dan memecahkan roti bersama. Memecahkan roti bersama itu kita ungkapkan sekarang dalam perayaan Ekaristi ya. Sehingga kegiatan itu menambahkan orang-orang yang diselamatkan setiap hari. Setiap hari banyak orang minta dibaptis ya. Tuh, mereka berpegang pada 4 pilar kebersamaan. Ada 4 hal yang menjadi kebersamaan mereka. Yang pertama, pengajaran para rasul. Yang kedua, persekutuan atau koinonia. Yang ketiga, pemecahan roti. Yang keempat, doa bersama. Di permasalahan pertama tadi itu bisa disimpulkan bahwa kebersamaan yang diberikan nasihat oleh pastor tadi itu sangat baik untuk kegiatan doa bersama. Ya, dalam kebersamaan dengan jemaat materi kita pada hari ini ada yang membimbing kita, ada yang menguatkan kita yaitu Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus adalah nyawa gereja. Ya. Berdoa atau ikut doa lingkungan. Sekarang akhir bulan Oktober. Kita dengar sampai bulan doa lingkungan. Ini mencerminkan kegiatan bersama jemaat ya di lingkungan, di sekolah, menolong teman tuh yang untuk belajar, sedang sakit, toleransi menghargai perbedaan. Ini juga berkaitan dengan toleransi antarumat beragama kita terapkan di sekolah ya. Ini kita terapkan sebagai bentuk kita ikut memahami atau menggerakkan moderasi beragama di sekolah ya. Bahwa kita harus menjaga toleransi antar umat atau teman yang lain, beragama yang lain. Kerukunan, tidak menyedihkan teman tuh. Ya, ini penerapannya di sekolah. Menghindari bullying atau ghosting. Ya, ini
Ini adalah rangkuman pelajaran kita pada hari ini, ya. Dan pemahaman bermaknanya adalah pengembangan iman yang tumbuh melalui interaksi sosial, di mana jemaatnya saling mendukung dalam kasih, apalagi cinta dan pelayanan, sehingga kehidupan rohani individu dan komunitas menjadi lebih kuat dan bermakna. Ya, itu tadi rangkuman pelajaran yang Bapak sampaikan kepada kita pada hari ini, ya. Nah, selanjutnya refleksinya bagi kita apa? Ya, refleksinya bagi kita apa? Ya, apakah kita ingin terus-menerus kegiatan di gereja? Nah, itulah refleksi bagi kita. Ya, refleksi bagi kita pada hari ini, kita harus apa? Rajin mengikuti kegiatan yang menggambarkan kebersamaan dalam umat. Contohnya tadi apa? Apa tadi kebersamaan dalam umat? Hah? Nah, kita mau lihat refleksi kita pada hari ini apa, ya? Jadi, bagaimana sikap kalian untuk mengembangkan kebiasaan pengembangan iman di dalam keluarga dulu, ya, keluarga. Sebelum makan tanda saat, sebelum ke sekolah tanda saat, ya. Sedangkan kalian aktif dalam kegiatan gereja, tuh bulan rosario, ya, bulan rosario kesempatan kita untuk aktif di lingkungan atau di dalam kering atau spasi kita masing-masing. Kalau di Rocky bagaimana? Itu kegiatan OM. Ya, itu adalah refleksi kita bersama pada hari ini, ya. Jadi terima kasih sudah aktif dalam pelajaran hari ini, sudah bekerja sama yang baik dengan penuh semangat, ya, penuh kesadaran, tampil dalam diskusi kelompok pada hari ini, ya. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, terima kasih juga kepada kelompok yang sudah hadir, yang sudah tampil di depan, ya, baik sekali menyampaikan tadi bagaimana hasil diskusi mereka. Nah, sekarang mari semuanya menulis tugas untuk pertemuan selanjutnya. Silakan tulis tugas selanjutnya. Oke, ini dia, ya, tugas untuk pertemuan berikutnya. Silakan tulis. Jadi untuk tugas pertemuan selanjutnya, ya. Ini kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menulis tugas untuk pertemuan selanjutnya, ya. Ini kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Bapak minta Fadila untuk memimpin kita dalam doa penutup, ya. Fadila silakan doa spontan yang penutup. Mari kita berdiri, kita berdoa, kita dengan berdoa. Pertemuan kita hari ini dengan Bapak silakan Fadila. Selamat siang ya Bapak, puji dan syukur kembali kami haturkan kegiatan yang besar pada siang hari ini karena Engkau masih selalu menyertai kami. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan semua mata pelajaran kami, semua materi yang telah diberikan oleh guru kami. Semoga materi ini dapat kami cerna dan kembali kami dapat kami manfaatkan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan besertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemudian kepada para putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. kemudian nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. para putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita menjadi pelajar, kita menyanyi dulu bersama-sama, ya. Satu persatu diberkati Tuhan sambil melakukan pelajarannya, ya. Yesus.
Baik.